deg-degan. Ya, dari kemarin kita lihat di grup nih, lomba vlog juga udah sampai ada yang jadi peramal bahkan Cak ya. Ada yang ramal tanggal pengumuman sendiri. Keren banget nih pesertanya nih. Bisa aja nih Arli. Oh iya, ini kami juga ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman peserta yang sudah hadir untuk segera mengisi form registrasi yang sudah kami sediakan pada kolom chat atau yang sekarang tertera pada layar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perlu kami sampaikan, para peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah disediakan pada kolom chat. Para peserta diharapkan mematuhi peraturan awarding selama acara berlangsung. Terima kasih. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada hadirin untuk menonaktifkan suara atau mengubah ke silent mode selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Arli dan rekan saya Ica yang akan menjadi MC dan membantu acara awarding Lomba Award BPKN RI 2021. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu dan teman-teman peserta Lomba Vlog yang tentunya kita yakin sangat bersemangat dan sudah menunggu-nunggu sekali acara sore hari ini ya, Li. Betul banget Ica. Tapi sebelumnya kita mau menyapa dulu nih Ica ya. Selamat datang kepada Ketua BPKN RI, Bapak Dr. Rizal Halim. Selamat sore Bapak. Selamat datang kepada Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Insinyur Johan Effendi MSI, yang juga sebagai tim teknis Lomba Vlog BPKN RI. Selamat sore Pak Johan. Selamat datang kepada Ibu Dr. Renti Mahareni Gerti, SH, MH, anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, dan merangkap sebagai Ketua Tim Teknis Lomba Vlog BPKN RI 2021. Selamat datang juga kepada Bapak Insinyur Heru Sutadi, STMIKOM, anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, dan merangkap sebagai Tim Teknis Lomba Vlog BPKN RI 2021. Selamat datang kepada Mas Denis Andiswara, selaku juri eksternal. Selamat sore Mas Denis. Selamat datang Mas Aryo Rubik yang juga menjadi juri eksternal dalam Lomba Vlog BPKN RI 2021. Selamat sore Mas Aryo. Sehat-sehat ya Mas. Dan tentunya selamat datang kepada teman-teman peserta Lomba Vlog BPKN RI 2021. Baik Bapak Ibu dan teman-teman peserta Lomba Vlog, mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk para hadirin dimohon ikut bernyanyi. Terima kasih para hadirin untuk partisipasinya. Bapak atau Ibu hadirin yang berbahagia,
sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk bangsa ini, agar bangsa ini semakin kuat dan dapat segera melewati pandemi virus COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Ketua BPKN RI, Bapak Dr. Rizal El Halim, untuk memberikan welcome speech. Kepada Bapak Rizal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Insinyur Johan Effendi, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi, ada saya lihat bergabung Bapak Dr. Firman Tumantara, dan para komisioner Komisi Komunikasi dan Edukasi, Ibu Dr. Renti Maharani, Bapak Insinyur Johan Sutadi, dan Bu Pipin masih berhalangan ya, masih kurang sehat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Komisioner PPKN yang sempat bergabung di link virtual yang sudah diberikan. Yang saya hormati juga dan saya sangat banggakan tim juri hari ini, sore ini, yang dipimpin oleh Ibu Ketua Tim Dr. Renti Maharani dan mendapat bantuan dan dukungan penuh dari Mas Denis Adiswara dan Mas Aryo Rubik. Dan tentunya yang sangat saya cintai dan saya banggakan adik-adik para peserta Lomba Vlog BPKN RI tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sore hari ini, dan tentunya ini deg-degan ya pesertanya Mas Denis ya. Ini mau diumumkan gitu. Jadi Pak, ini lagi harap-harap cemas. Nah, kita berkumpul dan akan coba mendengarkan hasil keputusan tim juri yang tidak bisa diganggu gugat ya. Nggak bisa diganggu gugat. Sudah diputuskan. Saya aja tadi nunggunya cukup lama, setengah jam rapat pengambilan keputusan. Jadi Pak, ini saat yang sangat penting bagi adik-adik yang telah ikut berpartisipasi dan sudah memperagakan kreativitas masing-masing dengan berbagai plus minus lah ya. Tentunya penyelenggaraan lomba vlog ini tidak lepas dari keinginan BPKN RI untuk mewujudkan, dan tema tahun ini menggunakan tema perlindungan konsumen menuju Indonesia tangguh bersama aksi milenial. Jadi aksi milenial, kenapa aksi milenial ini? Kalau adik-adik coba pelajaran di IPS ya, atau di sosial ya, piramida demografi kita ini selama hampir sejak kemerdekaan itu didominasi oleh kaum muda dan pemuda usia 15 tahun sampai 35 tahun. Nah, menariknya perkembangan kaum muda, atau saat ini kita sebut kaum milenial Mas Denis ya. Dan yang setelah milenial itu Gen Z, Pak Bu Redi ya, Gen Z itu berkembang luar biasa, dan ini ternyata menjadi katalis agent. Jadi katalis agent itu apa? Yang bisa mewarnai satu era atau satu peradaban. Dan ternyata di setiap zaman itu memang
penanda zaman itu selalu diberikan oleh kaum muda, termasuk teman-teman adik-adik yang sekarang ada di bergabung di Zoom ini. Jadi ini menarik, makanya tim Ketua Komisi Edukasi dan Komunikasi dan Edukasi bersama tim mengambil tema bersama aksi milenial. Nanti kita lihat mungkin nanti biasanya video-video ini biasa diupload di kanal YouTube untuk dilihat dan merefleksikan apa saja yang yang bisa kita petik dari situ. Tentu ada pesan-pesan moral, pesan-pesan ya, sifatnya sosial dan yang tentunya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Bapak Ibu yang saya hormati, para tim juri dan adik-adik peserta. Jadi pendaftaran vlog ini kemarin saya mendapat informasi mencapai 300 lebih, Mas Denis, peserta yang mendaftar. Kemudian yang melakukan uploading kepada untuk memberikan karyanya itu setengah dari itu aja, 100-an lebih, hampir 200 yang mengupload dan dipilih hanya 10 ya Mas. Jadi cukup ketat. Jadi seper 15. Jadi ketat sekali pengambilan keputusannya. Memang kata Bu Renti dan Mas Denis, Pak Johan, semuanya bagus. Jadi semuanya bagus, jadi bedanya sangat tipis. Jadi ketat sekali. Jadi sampai tim juri harus membutuhkan injury time tadi, penambahan waktu untuk menilai mana yang lebih layak. Kalau ditanya tadi Mas Denis, semuanya layak. Jadi hanya beda sedikit, poinnya sangat ketat. Jadi poin itu 0,0 sekian katanya. Jadi memang persaingannya cukup ketat. Insya Allah hari ini, sore ini kita akan mendengarkan hasil keputusan tim juri 10 besar pemenang lomba vlog Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia tahun 2021. Dan saya dengar dari Pak Johan, hadiahnya banyak, Pak. Hadiahnya ya cukup lah. Mudah-mudahan nanti ada ada hadiah-hadiah menarik lainnya berikut insentif buat adik-adik yang bisa menjadi penyemangat sekaligus pemantik buat terus menumbuhkan kreativitas dan terus berkarya buat bangsa dan negara. Mungkin itu dari saya untuk tidak berpanjang lebar karena yang ditunggu sebenarnya pembacaan dari Bu Renti sama Mas Denny sama Mas Aryo nih. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rizal Halim atas welcome speech-nya. Nah, Li, barusan kan kita sudah mendengar welcome speech dari Pak Rizal selaku Ketua BPKN RI yang semakin membakar semangat kita dan juga tentunya para peserta lomba vlog. Sekarang kita persilakan Ibu Dr. Renti Maharaini Kerti, SHMH, selaku anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI yang merangkap sebagai Ketua Tim Teknis Lomba Vlog BPKN RI untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Untuk Ibu Renti, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ica. Ya. Yang terhormat Ketua BPKN RI, Pak Dr. Rizal Halim. Ya. Yang terhormat Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Bapak Insinyur Johan Effendi, MSI. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI, Pak Firman Tumantara, Dr. Firman Tumantara yang hadir secara virtual. Yang terhormat Bapak Ibu Komisioner BPKN yang kebetulan hadir secara virtual. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Yang terhormat untuk tim juri eksternal BPKN, ya, Lomba Vlog BPKN 2021, Mas Denis Adiswara dan Mas Aryo Rubik. Seluruh peserta Lomba Vlog BPKN 2021
dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia kita bersama-sama bisa hadir dalam acara pengumuman pemenang Lomba Vlog BPKN tahun 2021. Kegiatan Lomba Vlog ini adalah kegiatan yang ketiga yang sudah diselenggarakan oleh BPKN sejak tahun 2019. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa tema tahun ini adalah perlindungan konsumen menuju Indonesia tangguh bersama aksi milenial. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat luas, khususnya juga kepada kaum milenial sebagai generasi penerus bangsa, untuk isu-isu perlindungan konsumen melalui kreativitas dari kaum milenial untuk menyampaikan pesan edukasi perlindungan konsumen secara menarik dan informatif. Antusias peserta Lomba Vlog tahun ini ya cukup besar ya, dan berasal dari seluruh wilayah Indonesia ya, jadi mulai dari Aceh sampai Papua ya, sebanyak 307 peserta yang sudah daftar dan ada 114 video yang sudah dikirim ke kami. Tim juri dari Lomba Vlog tahun ini ada dua, ya, terbagi dua tim. Juri eksternal Mas Denis Ardiswara dan Mas Aryo Rubik. Juri internal itu Pak Ketua BPKN, Pak Dr. Rijal Halim, 5 komisioner BPKN, dan 4 anggota sekretariat Komisi Komunikasi dan Edukasi. Tahapan penilaian dalam kegiatan Lomba Vlog ini memang terbagi beberapa tahap ya. Jadi dari 114 video yang masuk ya ke BPKN, tim teknis Lomba Vlog beserta juri internal BPKN menseleksi untuk bisa mendapatkan 30 nominasi video. Selanjutnya dari 30 nominasi video, tim teknis Lomba Vlog dan juga juri internal kembali menseleksi untuk mendapatkan 10 nominasi video. Nah, 10 nominasi video inilah yang diserahkan kepada juri eksternal, ya, Mas Denis dan Mas Aryo beserta Ketua BPKN untuk menseleksi dan menentukan dari 10 nominasi siapa 3 pemenang utama, ya, juara 1, 2, dan 3, dan 7 pemenang peringkat ke-10 sampai dengan peringkat ke-4. Ya. Kami berharap ya Bapak Ibu hadiran yang berbahagia, kami tim teknis Lomba Vlog berharap semoga kegiatan Lomba Vlog ini ya, bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pengetahuan dan juga edukasi terkait mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat, khususnya juga kaum milenial. Akhir kata, kami tim teknis Lomba Vlog mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Lomba Vlog yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan kami, juga kepada dua juri eksternal kita dan juga tim juri internal dan pihak-pihak lain yang sudah berkontribusi dan mensukseskan acara ini. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Bu Renti atas sambutannya. Kami juga tentunya sangat senang sih Bu melihat semangat dari teman-teman peserta Lomba Vlog ini, yang walaupun di masa pandemi ini dan PPKM, tapi mereka tetap semangat untuk menghasilkan karya yang luar biasa.
Baik, acara selanjutnya kira-kira apa nih, Cak? Kita nggak bakal langsung ke pengumuman ya. Kita cooling down dulu nih ya, Cak ya. Nah, mending sekarang kita dengerin dulu nih bincang santai review singkat tentang video lomba vlog BPKN RI 2021 oleh juri yang sudah hadir secara hybrid maupun virtual. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini jadi pertanyaan bagi seluruh peserta nih. Bagaimana sih Pak, Bu, proses penjuriannya? Mungkin ini bisa dijawab satu persatu ya, Cak ya. Kita mulai dari Pak Rizal terlebih dahulu aja deh, Pak. Silakan Bapak Rizal. Ya Pak, tadi makasih Mas Ardi tadi Bu Renti sudah menjelaskan Pak prosedur dan bagaimana mekanisme. Tapi kalau saya ditanya, saya mengikuti teman-teman tim dari komisi itu cukup lama ya, cukup alot. Jadi ini luar biasa persiapannya. Diskusi sama Mas Denis, Mas Aryo itu ada beberapa kali saya sempat ikut, baik saya aktif maupun hanya mendengar. Artinya apa? Ini didesain dengan apa? Dengan menggunakan pendekatan macam-macam, pendekatan apa? Knowledge, apa? Pemahaman atau pengetahuan, kemudian pendekatan artistik, seni, kemudian apa? Penggunaan teknologi, kemudian kepiawaian meramu apa? Redaksional dan menghidupkan suasana tentunya macam-macam. Saya itu seru aja mendengar Mas Denis, Mas Aryo, Bu Reti, Pak Johan diskusi. Jadi yang mau saya bilang, yang mau saya sampaikan bahwa mekanisme, prosedur, dan tahapan penilaian yang digunakan ini luar biasa menurut saya. Pendekatannya multi subjek dan Pak semua pertimbangan selalu dimasukkan, khususnya Mas Denis, Mas Aryo ini sering nyeletuk ini harusnya begini, apa seninya seperti ini, ya, kira-kira gitu. Lightingnya harus tepat kan gitu ya. Jadi memang apa ini menarik sekali dan tentunya dari apa harga tidak hanya apa peserta tapi juga buat kita semua yang hadir di sini. Nah mungkin itu ya Pak yang jelas yang paling penting dengar ini dari tim juri ya, tim teknis ya, Bu Renti, Pak Johan, Mas Denis, Mas Aryo. Apalagi yang perlu di-sharing adalah ketika berdebat. Debat ini kenapa komponennya harus seperti itu? Bobotnya kok kurang kira-kira. Bobotnya sekian, saya nggak mau bobotnya harus segini kira-kira. Nah itu yang harus Pak mungkin perlu kita dengar. Jadi memang ini sangat disiapkan dengan apa dengan profesional dan Pak melibatkan tadi segala aspek yang dibutuhkan dalam sebuah penampilan video. Jadi juga menjadi bahan pembelajaran buat apa kita semua, buat adik-adik apa peserta dalam mendesain dan dalam berkreasi. Mungkin itu Mas Harli dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Nah, mungkin kalau dari Pak Johan sendiri bisa diceritakan proses singkat penjuriannya nih Pak, seperti apa? Ya, baik. Selamat sore, assalamualaikum teman-teman, adik-adik, peserta. Kalau kita lihat memang ada semacam dinamika yang cukup positif di dalam lomba vlog tahun 2021 BPKN RI. Kenapa dinamikanya yang begitu saya bilang? Karena ada beberapa yang di luar perkiraan tim juri itu justru muncul di tahun ini. Nah, sehingga ketika penjurian tadi disampaikan oleh ketua tim teknis, penjuriannya ada 3 tahapan tadi. Nah, yang jelas kami di penjurian internal, nah, ini sangat sulit menentukan. Ibaratnya itu angkanya itu berkejaran ya, artinya dekat-dekat banget gitu. Dan sampai juga ada skor yang sama. Nah, ketika kita memilih 10 besar, misalnya, rupanya antara nomor 10 dan nomor 11 itu skornya sama. Nah ini terpaksa kita ulang lagi melihatnya. Nah, gimana kira-kira plus minus 2 peserta ini? Karena yang bisa masuk ke 10 besar itu
hanya sampai nomor 10, sementara nilainya yang sama itu 10 dan 11. Memang sudah diantisipasi kalau ada angka yang sama. Tapi ini dinamika yang di luar dugaan, walaupun sebenarnya sudah diantisipasi. Nah, begitu kira-kira menurut saya antusias tadi kalau kita lihat peserta ya lumayan 307 dibandingkan kemarin-kemarin mungkin belum segitu ya. Padahal kita tahu persis kendala yang sedang kita hadapi oleh bangsa ini, pandemi itu sebenarnya membuat serba terbatas. Nah, itu juga mungkin yang kita dengar keluhan teman-teman adik-adik peserta yang masuk 300-an, kemudian yang dikirim videonya ke kita itu hanya 114. Nah, ini karena secara optimal teman-teman mungkin ya tidak bisa mengembangkan keinginan dan ide-ide awalnya itu secara leluasa dan bebas karena keterbatasan. Tapi yang jelas kami dari Dewan Juri Internal, saya dan teman-teman tadi ada 5 komisioner Komisi 2 ikut semua sebagai Dewan Juri. Nah, ini sangat berterima kasih dan terbantu dengan upaya teman-teman peserta, keinginan kita bersambut, gayung bersambut. Kita pengennya lomba tahun ini ada peningkatan secara kualitas dan kuantitas. Rupanya itu juga terjadi. Secara kualitas, tadi sebelum masuk ke ruangan ini saya bincang-bincang dengan Mas Denis. Nah, beliau ini kan malang melintang di luaran, memang urusannya yang gini-gini. Jadi secara teknis beliau sangat paham banget. Nah, juga mengatakan bahwa ada perkembangan yang cukup positif di perlombaan tahun ini. Artinya ada peningkatan kualitas. Mungkin itu kesan kami sangat menarik dan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menunjukkan kontribusi yang positif dalam perlombaan ini. Terima kasih Mbak Aisyah dan Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Johan atas jawaban singkatnya. Ya, baik, sekarang kita mungkin bisa geser ke Pak Heri dulu ya, Cak ya. Masih dalam pertanyaan yang sama nih, Pak. Gimana sih, Pak, sebenarnya proses penjuriannya nih kalau menurut Pak Heru? Silakan Pak Heru. Ya, terima kasih Mas Arli. Selamat sore Bapak Ibu semua, teman-teman dimanapun berada gitu ya. Jadi memang ini merupakan penjurian yang bagi kami tim juri ini cukup berat juga gitu ya. Karena apa? Karena memang antara teman-teman yang menghasilkan kreativitas ini memang nggak beda jauh gitu loh. Dan memang saling mengisi gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan Pak Johan, Pak Ketua BPKN, Pak Rizal, angkanya berkejar-kejaran ini memang benar terjadi gitu ya. Dan memang ini saling mengisi. Kalau kita kan ada komponen storytelling, ada komponen teknis, komponen personal gitu ya. Ada yang storytellingnya tinggi, tapi mungkin teknisnya agak kurang, di personalnya mungkin agak kurang. Sehingga yang lain juga begitu. Jadi memang angkanya cukup menarik dan kita cukup apresiasi terhadap semua teman-teman yang telah menyumbangkan kreativitasnya, memberikan video terbaiknya gitu ya. Apalagi ini di masa pandemi gitu ya, tentu juga butuh perjuangan dari teman-teman nih untuk bisa menghasilkan karya-karya seperti itu. Sehingga memang ini semuanya kalau kita mau nih jadi pemenang semua gitu ya. Tapi karena tidak bisa, tapi mungkin kita pilih 10 besar yang kita harapkan ini bukan menjadi akhir dari kompetisi gitu ya. Tapi kita harapkan juga teman-teman tetap melakukan kreativitas. Mungkin tahun depan kita bisa berjumpa lagi untuk lomba-lomba vlog atau lomba apa yang diselenggarakan oleh BPKN gitu ya. Demikian Mas Ali, Mbak Ica. Baik, terima kasih Pak Heru atas jawaban singkatnya. Nah, ini juga mungkin dari Bu Renti bisa dijelaskan Bu sedikit gimana proses penjuriannya Bu? Ya, terima kasih Mbak Ica, Mas Arli. Ya, saya nggak banyak komentar. Ya, saya benar-benar mengapresiasi kepada seluruh peserta yang sudah berperan
dalam kegiatan Lomba Vlog BPKN 2021 dan memang betul sekali kita tim juri internal ya 5 komisioner beserta 4 anggota sekretariat komisi komunikasi edukasi itu sampai malam kita sampai 3 hari 4 hari itu kita merapatkan bagaimana ini untuk merumuskan ya mendapatkan dari 30 video ya 30 nominasi ke 10. Nah, ini benar-benar pembahasan yang cukup alot sebelum kita dapat 10 nominasi terbesar untuk kita serahkan kepada tim juri eksternal dan ketua BPKN. Jadi yang seperti tadi sudah Pak Johan dan Pak Heru sampaikan, itu benar-benar nilainya kejar-kejaran. Mungkin itu saja kesan dari saya. Terima kasih Mbak Ica. Baik, terima kasih Bu Renti atas jawaban singkatnya. Ya, Cak, setelah tadi kita dengar nih dari juri internal, sekarang gantian nih, kita tanya juri eksternalnya. Mungkin Kak Denis dan Kak Aryo nih juga bisa sharing dong, gimana sih proses penjuriannya? Mungkin untuk pertama Kak Denis terlebih dahulu ya. Silakan Kak. Sebenarnya akan lebih baik Kak Aryo dulu, karena beliau lebih senior daripada saya. Baik, terima Silakan, kasih Kak Aryo. Denis. Senior, silakan senior. Baik, silakan Kak Aryo terlebih dahulu saja. Oke, selamat sore semuanya. Sore Kak. Oh, senior. Enggak lah. Oke, apa ya, kalau dari saya, kebetulan tahun ini saya banyak menjadi juri juga. Cukup menarik yang ditampilkan oleh teman-teman. Saya apresiasi sekali di tengah kondisi yang serba sulit tentunya untuk berkarya. Tapi saya melihat kebetulan saya karena juri eksternal menilai 10, jujur saya bingung. Untungnya saya ada di sini saya tidak sendiri menilainya, karena kalau sendiri rasa-rasanya sulit, karena ada beberapa benar tadi, ada beberapa nilai yang sama, tipis, ada plus minusnya. Jadi salut lah buat teman-teman gitu loh, maksudnya buat teman-teman yang berkarya gitu loh, walaupun kesannya oh ini vlog gitu kan, beda sama film pendek atau film panjang yang biasa Denis atau saya kerjakan, tapi tentu ada effort dan itu luar biasa gitu. Malah saya sebetulnya juga mau mengapresiasi sih ke BPKN secara keseluruhan mau menyelenggarakan acara ini dengan segala kesulitannya, kemudian mengapresiasi juri-juri internal yang tentunya lebih berat kerjanya dibandingin saya sama Denis, jujur. Kalau boleh jujur ya. Karena menyaring gitu. Saya bisa ngebayangin 10 aja saya pusingnya minta ampun. Kemarin beberapa hari ini saya bener nggak ya nilainya nih, bener nggak ya? Baru kali ini nih saya menilai sesuatu, saya agak ada bukan tidak yakin tapi harus mengulang bahkan ya kalau Denis ini tahun ini FFP tahun lalu nggak segini-gini amat Denis. ini kayaknya lebih ini gitu lebih membuat saya cukup berpikir keras gitu loh untuk fair tentunya, untuk menilai secara objektif tentunya, dan luar biasa lah kalian gitu. Maksudnya ya artinya gini, siapapun nanti yang terpilih sebagai pemenang baik peringkat 1 sampai 10 atau yang ya terus berkarya aja gitu. Yang belum terpilih bukan berarti karya kalian buruk, tidak sama sekali gitu loh. Kalian justru harus bangga dengan kalian gitu. Saya aja udah 17 bulan gak berkarya apa-apa, cuma bikin novel. Kalian sudah bisa berkarya audiovisual. Itu udah sebetulnya priceless tuh, value yang priceless buat saya. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aryo. Nah, selanjutnya kita tanya langsung ke Kak Denis nih. Gimana sih Kak proses penjurian kemarin Kak? Bisa sharing Kak? Ya seru. Itu aja sih. Ya, sekarang sudah dijelaskan sama bapak-bapak semua yang di sini dan ibu juga dan Mas Arya juga. Itu memang segitu serunya. Kalaupun saya harus menambahkan,
Saya cuma ingin berpesan kepada mereka yang mungkin tidak terpilih namanya dan tidak disebut namanya hari ini. Buat kalian yang belum disebut namanya hari ini, mohon api dendam kalian jangan sampai padam. Tolong. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri ada beberapa karya yang tahun lalu ya, ada beberapa teman-teman yang berkarya tahun ini lagi ya, mereka menjadi lebih bagus daripada tahun lalu. Yang artinya adalah sudah ada peningkatan. Dan kalau kalian sampai bertanya-tanya, kenapa karya kalian belum terpilih malam ini? Bisa jadi karena kalian masih belum menemukan keunikan storytelling kalian. Kalian belum mengeksplorasi kemampuan teknis kalian. Dan mungkin kalian belum mengasah kemampuan atau bakat kalian secara maksimal sehingga sisi personal kalian kurang tampil. Mereka yang belum terpilih biasanya ada kurang. Bendera deh, bendera apa? Bendera merah putih. Dua dari 3 hal. Bendera kuning. Bahkan mungkin 3-tiganya kurang. Jadi tolong kalian punya waktu 1 tahun untuk bisa ikut lomba lagi. Tapi mudah-mudahan kalian ada dalam posisi lebih jago daripada tahun ini. Jadi tolong sekali lagi, api dendam jangan sampai padam. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Denis. Terima kasih untuk para juri internal dan juri eksternal. Ternyata diskusinya emang seru banget ya Cak ya. Oke, sekarang kita udah masuk di momen yang paling ditunggu-tunggu sama semua hadirin yang ada di sini. Udah pasti deh, dan bukan lain itu pengumuman peserta Lomba Vlog BPKN RI 2021. Tapi sebelumnya mari kita lihat cuplikan singkat berikut ini. Untuk itu, kami persilakan Ibu Renti selaku Ketua Tim Teknis Lomba Vlog BPKN RI 2021 untuk mengumumkan peringkat 10 sampai peringkat 8 pemenang Lomba Vlog BPKN RI. Kami persilakan Ibu Renti. Ya, terima kasih Mbak Ica. Ini dalam tangan saya sudah ada amplop ya, masih tertutup ya. Saya akan mengumumkan pemenang peringkat ke-10, 9, dan 8. Baik ya, sudah pada deg-degan ya peserta Lomba Vlog. Ya. Untuk pemenang peringkat ke-10 diberikan kepada Sarifudin. Selamat kepada Sarifudin. Untuk Sarifudin dapat hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, pemenang peringkat ke-9 diberikan kepada Selamat
pagi Pak dengan Pak Sujarto. Ini ada paket Oh, COD oke. Rp100.000 Pak ya. Tunai Rp1 juta. Selanjutnya, pemenang peringkat ke-8 diberikan kepada Firly Ahmad. Kalian masih ingat gak sih sama fenomena ini? Mungkin kalau aku pribadi, aku akan lebih memilih untuk diam di rumah dan beli produk tersebut dari rumah menggunakan e-commerce. Karena Uang tunai Rp1 juta. Baik, terima kasih Bu Renti. Selanjutnya untuk peringkat 7 dan 6 akan diumumkan oleh Kak Denis Adiswara. Silakan Kak Denis. Terima kasih. Saya akan buka amplopnya. Sembari saya buka, mohon semua ketik amin supaya bisa menang. Masih percaya? Hah? Masih percaya? Oh, oke. Bagus. Di sini rupanya lebih pintar daripada abang-abang Facebook ya. Oke. Untuk pemenang peringkat ke-7 lomba vlog BPKN RI 2021. Mana sih? Nggak tinggi-tinggi ya? Kalian pernah Dan berikutnya. Untuk peringkat 6 lomba vlog BPKN RI 2021 diberikan kepada Apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini? Kamu nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia? baik. Kepada para pemenang, tolong ketik hadir atau hadiah hangus dan diberikan kepada saya. Ketik hadir sekarang. Masih percaya juga? Oh ya sudah. Enggak kok bercanda. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Kak Denis. Untuk selanjutnya, peringkat 4 dan 5 akan disampaikan oleh Mas Aryo Rubik. Silakan Mas Aryo. Oke, peringkat ke-5 lomba vlog BPKN 2021 diberikan kepada Halo, welcome to my vlog. Bersama aku, Nadia Aulia, yang kali ini mau ngasih tahu kalian apa itu perlindungan konsumen dan ya, selamat buat Raden Jordi Ramadan. Berikutnya, peringkat ke-4 lomba vlog BPKN 2021 diberikan kepada Belanja online memang sedang digandrungi, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Dan yang jadi perhatiannya, bagaimana cara marketplace menarik minat para pelaku konsumen yang sudah terbiasa dengan cara konvensional. Beberapa sumber pun mengatakan ya, selamat buat Ardi Permana Putra. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aryo Rubik.
Untuk selanjutnya, juara 3 pemenang lomba vlog BPKN RI 2021 akan dibacakan oleh Bapak Heru Sutadi. Kami persilakan Pak Heru. Ya, terima kasih Mas Arli. Mudah-mudahan nggak makin penasaran ya, atau makin dak-dikduk ini nih. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan siapa yang beruntung menjadi juara ketiga dalam lomba vlog BPKN RI 2021. Ya, kita lihat videonya. Enak banget ya liburan kayak gini. Untung gua generasi millennials. Jadi walaupun di rumah aja, gua tetap bisa liburan. Oh iya, selain membuat nuansa liburan di sekitar rumah, gue juga bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari rumah aja. Mulai dari beli makanan, melakukan proses transaksi, membeli barang online. Seru banget ya. Tapi selain beli online itu, kita juga harus memperhatikan kesehatan kita, terutama saat pandemi seperti ini. Kayak aku nih, sekarang lagi beli masker untuk menjaga kesehatanku. Permisi paket. Udah datang tuh pesananku. Langsung kita unboxing. Waduh, kok masker wajah? Kan gue mesennya masker pernafasan. Tidak. Hei, jangan panik. Ada BPKN RI. Hah? BPKN? Apaan tuh? BPKN, bukan PPKN. Jadi, BPKN adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sebuah badan yang menjaga hak dan kewajiban konsumen. Hak atas konsumen meliputi 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan adanya hak tersebut, tentunya kita merasa lebih aman dong dalam bertransaksi. Sebagai generasi milenial yang baik, kita juga harus menjalankan kewajiban konsumen loh. Ya, seperti membaca dan mengikuti petunjuk informasi, bertiket baik untuk transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti upaya hukum secara patuh. Oh ya, yang lebih kerennya lagi, BPKN sudah milenial banget loh. Pelayanan dan pelaporan bisa dilakukan secara online. Cukup klik bpkn.go.id. Yuk jadi milenial keren bersama BPKN. Ya, selamat pada Zainul Hadi Wildani Ismail yang berada pada peringkat ketiga atau juara ketiga dan berhak atas uang tunai 3 juta rupiah. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Selanjutnya, juara 2 pemenang lomba vlog BPKN RI 2021 akan dibacakan oleh Bapak Johan. Kami persilahkan Bapak Johan. Terima kasih. Ya, saya buka dulu. Untuk juara 2 jatuh kepada Muhammad Agung Ardiansah. Dia Robin. Robin adalah seorang konsumen e-commerce yang menghabiskan uangnya untuk membeli barang kebutuhannya. Tapi
dia selalu ditipu. Dia selalu dilayani dengan tidak baik, diberikan barang expired dan barang tidak sesuai pesanan. Ya, itu aku. Pasti kalian pernah mengalami pengalaman pahit yang pernah aku alami ketika berbelanja di e-commerce. Dan kalian bingung harus berbuat apa. Benar kan? Kebanyakan dari kita akan meminta ganti rugi atau kompensasi, tapi ini nggak akan berlaku ketika kamu berbelanja di penjual nakal dengan testimoni yang lebay dan harga yang tidak wajar, yang ujung-ujungnya akan diblokir juga. Jadinya aku terpaksa buat ya udahlah, ikhlasin aja. Tapi itu cerita lama, cerita masa lalu sebelum aku mengenal Badan Hukum. Badan Hukum apa? Please welcome Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berperan guna mewujudkan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Sebenarnya, kita sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu tentang perlindungan konsumen. Hak konsumen meliputi hak untuk dilayani dengan benar, hak untuk didengar keluhannya, dan hak untuk ganti rugi atau pengembalian barang yang tidak sesuai. Apabila kamu tidak mendapatkan hak konsumenmu secara benar, kamu bisa laporkan di website bpkn.go.id atau bisa hubungi di call center 153 dan ada aplikasinya loh. Tapi ingat, jadilah konsumen yang cerdas dan waspada terhadap segala bentuk penipuan. Melalui video ini, aku ingin mengajak kalian, khususnya para milenial, untuk ikut serta mengedukasi masyarakat Indonesia tentang perlindungan konsumen. Selama pandemi, kita sudah banyak melihat korban yang telah dirugikan, dan tak hanya konsumen, tapi kurir juga menjadi kambing hitam. Belanja online berujung keributan, konsumen mengamuk dan mengancam akan memborgol kurir. Hal ini memang wajar karena ketidakpahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen. Itulah pentingnya edukasi. We need to educate everyone. Kita gak perlu langsung kok turun ke jalan, bagi-bagi brosur, enggak. Kita bisa memulai dari hal kecil dengan cara mengedukasi orang terdekat kita. Bisa kamu bayangkan ketika kamu mengedukasi ayahmu, lalu suatu saat dia mengedukasi teman kerjanya, dan akan terus seperti itu. Ini akan membuat jaringan edukasi terus berjalan selamanya. Yang tadinya hanya kamu, menjadi seluruh konsumen Indonesia. Mari kita jadikan Indonesia jadi lebih tangguh dengan perlindungan konsumen bersama kita, para milenial. Baik, terima kasih banyak Pak Johan. Ya, akhirnya kita sampai di momen pengumuman juara pertama nih ya, Cak ya. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Ketua BPKN RI, Bapak Dr. Rizal El Halim, untuk membacakan pemenangnya ya Pak ya. Kami persilakan Bapak Rizal. Baik, ini ragu-ragu nih gimana, dibuka nggak Mas Dennis? Nggak usah ya, kita cukup sampai juara 2 aja ya. Ini tersegel, ini segelnya. Biasanya saya segel di tengah-tengah ini full. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita perlu lihat ya, mimik teman-teman nih, Pak, tampilannya yang galeri aja. Jadi lihat seberapa ini apakah wah seru. Itu agak nggak tega Mas Dennis aku tuh. Karena ini cuma satu nama ini. Pak Johan nggak tega. Nggak usah dibuka kali ya. Nanti di email aja. Yang baik. Dan pemenang juara 1 lomba vlog BPKN RI tahun 2000. Halo, namaku Leonard Gahansa. Selamat datang di Vlogku.
Kamu pernah kena tipu online shop atau penjual alat elektronik yang suka bagi kupon undian di mall, terus pas digosok menang? Nggak taunya emang semuanya menang. Terus pas menang, kamu disuruh beli produk. Wow banget nggak sih? Tunggu dulu. Sebelum lanjut, karena kali ini topiknya berat, biar menarik, aku akan lanjut dan kemas dengan tema 80-an. Biarkan musik vlogku yang bercerita, karena musik adalah bahasa yang lebih mudah meresap. Jadi, yuk bersiap. Sedia? Mulai! Pernahkah kamu seperti ini? Belanja merasa dirugikan, online atau offline, barang rusak tak sampai kadaluarsa. Tenanglah wahai konsumen, laporkan ke BPKN. Milenial beraksi, perlindungan konsumen menuju Indonesia tangguh. Telepon 153 call center BPKN, atau follow sosial medianya untuk info terupdate. Wow, berhati-hati, hati-hati dengan penjual nakal. Cek testimoni sebelum membeli. Harus waspada dengan produk kesehatan. Jangan tergiur dengan investasi bodong. Hindari iming kaya cara cepat atau khasiat obat yang tak masuk akal. Jadilah konsumen yang cerdas kawan. Ku berpikir sebelum beli, kebutuhan keinginan. Bijak. Jika merasa dirugikan, lapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dan berhak mendapatkan hadiah 10 juta rupiah dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Tapi tadi Leonard itu masuk ke mall minta izin nggak tadi itu? Leonard tadi pakai izin atau ini nyuri-nyuri? Ada, kalau di mall kan masuknya Kak, ada tesnya tembak gitu ya, ambil cuci tangan. Kita lebih ke nyuri-nyuri aja sih, tapi hanya sebentar aja. Selamat ya Leonard. Dan buat teman-teman adik-adik yang belum terpilih tadi, pesan Mas Denis, jangan padamkan api dendam. Kita ketemu di tahun Lomba Vlog BPKN RI tahun 2022. Ya, terima kasih banyak Bapak Ketua. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Vlog. Tapi tunggu dulu nih, masih ada satu lagi. Kami akan memberikan penghargaan khusus yang akan disampaikan oleh Bapak Johan. Silakan Pak Johan. Terima kasih Mas Arli dan Laisya. Ya, tahun ini dibandingkan tahun kemarin dan tahun sebelumnya ada semacam penambahan. Ceritanya begini. Tadi dari Dewan Juri internal maupun eksternal sudah mengatakan bahwa ada peningkatan kualitas. Nah, sehingga di antara 30 besar kemarin itu ada 2 video yang kita lihat punya nilai khusus dan positif. Tetapi sayang ini belum masuk ke kriteria penjurian kita. Tetapi untuk tidak mengurangi arti atas keunikan, inovasi, dan kreativitas teman-teman, BPKN tetap menghargai ini sebagai sebuah karya yang bagus. Nah, atas dasar itulah, maka pada sore hari ini, kami setelah berdiskusi Dewan Juri dan juga teman-teman kita lihat sebagai pengamat juga Pak Ketua BPKN sendiri, kita perlu memberikan sebuah apresiasi atas karya yang bagus ini. Nah, ada 2 yang pertama atas nama Fatmala Anggreni. Kemudian yang kedua diberikan kepada
Nurhairati Simanjunta. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami ucapkan kepada teman berdua. Terima kasih Pak Ica, Mas Ari. Ya, terima kasih banyak Pak Johan. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan kesan dan pesan singkat dari pemenang 3 besar Lomba Vlog BPKN RI 2021. Pasti yang menang juga udah gak sabar banget nih, pengen menyampaikan kesan dan pesannya ya kan. Pertama-tama kami mempersilakan untuk juara 3 terdahulu, yaitu Mas Zainul untuk memberikan kesan dan pesannya. Apakah ada yang mewakili? Mas Zainul? Oh, enggak ada. Oke, baik. Baik, enggak ada yang mewakili ya. Angus ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk juara 2, Muhammad Agung Ardliansah untuk memberikan kesan dan pesannya nih. Silakan Mas Agung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari MP4 Film mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesempatan untuk memenangkan perlombaan ini. Dan sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada orang tua saya yang telah memberikan support yang tak henti-hentinya, dan juga kepada teman-teman saya yang telah membantu, yang selalu mengapresiasi dan selalu mendukung kami untuk terus berkarya lagi. Itu buat kami mood booster untuk terus berkarya. Lalu untuk BPKN RI tentu saja saya sangat berterima kasih karena telah membuat lomba yang super duper keren yang melibatkan semua orang untuk ikut mengedukasi masyarakat Indonesia tentang perlindungan konsumen. Semoga dengan banyak video yang telah dikirimkan oleh teman-teman semua bisa berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dapat menjadikan Indonesia jadi lebih tangguh dengan perlindungan konsumen. Sekian dari saya Muhammad Agung Ardliansyah dan teman saya Maulana Mukarrabin mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Untuk selanjutnya, untuk juara 1 yang akan memberikan kesan dan pesannya yaitu Mas Leonard Gahansa. Untuk Mas Leonard kami persilahkan. Ya, baik Kak. Terima kasih banyak. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus sehingga boleh menang dalam perlombaan ini. Dan terima kasih banyak juga buat BPKN RI yang sudah menyelenggarakan event ini atau lomba vlog ini, sehingga kita para konten kreator, para pekerja-pekerja seni di bidang videografer dan editor bisa menyalurkan bakat kita. Semoga kelak ke depannya generasi-generasi milenial bisa terjun di dunia lomba vlog yang akan diselenggarakan nantinya untuk dari BPKN RI. Terima kasih untuk para juri dan terima kasih untuk support semuanya dari teman-teman, dari keluarga juga. Saya Leonard Gansa, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Leonard Gansa. Selamat ya Mas ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon para Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kameranya saat sesi foto bersama dan mengepalkan tangan yang bertanda salam konsumen berdaya. Kami hitung aba-aba ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2,
3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Baik, Bapak atau Ibu dan teman-teman yang berbahagia, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan yang belum dapat kesempatan di tahun ini, semoga tetap semangat untuk berkarya dan menghasilkan seni yang luar biasa. Akhir kata, saya Ica dan partner saya hari ini Arli, selaku MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.